Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kali ini kan kita membahas lanjutan materi kemarin yang tentang teori keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, pada materi kali ini saya akan membawakan sejarah perbankan syariah di Indonesia. Nah, sebelumnya untuk melanjut ke materi ini, silakan subscribe, like dan komen pada video ini. Apakah teman-teman tahu perbankan syariah Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama? Nah, sejarah utamanya itu pada tahun 1991 sampai tahun 92. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 bulan November tahun 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan modal awal sekitar 106 miliar rupiah. Bank ini lahir dari inisiatif MUI atau Majelis Ulama Indonesia dan Lokakarya Nasional tentang Perbankan Islam. Yang kedua pada tahun 1998 pada Undang-Undang Nomor 10/1998 mengakui sistem perbankan ganda konvensional dan syariah dan memperbolehkan bank konvensional membuka unit usaha syariah, mendorong berdirinya beberapa bank syariah baru. Yang ketiga ada tahun 2008 dalam Undang-Undang Nomor 21/2008 mengatur khusus perbankan syariah, memberi kepastian hukum dan melonggarkan regulasi. Setelah undang-undang ini, Indonesia syariah tumbuh pesat, aset rata-rata meningkat minus 68% per tahun. Dalam 5 tahun terakhir menurun. Dan terakhir pada tahun 2013 sekarang. Pengawasan dialihkan ke OJK pada tahun 2013 pada saat itu, yang lantas menyempurnakan roadmap pengembangan perbankan syariah pada tahun 2015, 2019, dan 2023 sampai 2027. Per Juni 2015 tercatat 12 bank umum syariah atau BUS, 22 unit usaha syariah atau UUS, 160 BPRS. Total aset itu terdapat pada 273,5 triliun. Yang terbaru pada OJK melaporkan per Desember 2024 pangsa pasar mencapai 7,72%. Perbandingan ini pada tahun 2023 pangsa sekitar 7,44%. Nah, di sini yang kedua ada prinsip dasar perbankan syariah. Di sini ada beberapa prinsip utama dalam perbankan syariah. Itu ada 2. Ada larangan riba dan gharar. Yang kedua ada akad dan transaksi halal. Yang pertama itu larangan riba dan gharar itu adalah sistem syariah jelas mengharamkan bunga riba dan ketidakpastian berlebihan. Dengan demikian, bank syariah tidak mengenakan bunga dan itu seluruh pendapatan harus berasal dari bagi hasil atau margin transaksi real. Yang kedua ada akad dan transaksi halal. Nah, bank syariah menjalankan transaksi berdasarkan akad-akad syariah. Contohnya, akad mudharabah itu kerjasama bagi hasil modal dan dana. Dan musyarakah itu kemitraan usaha. Serta akad pembiayaan seperti murabahah itu seperti jual beli barang dengan margin keuntungan, dan ijarah sewa guna. Dan dari seluruh produk dan layanan keuangan harus halal dan adil, menghindari perdagangan barang haram serta tidak mendorong spekulasi atau penipuan. Di dalam prinsip syariah, di mana itu dilarang riba, yang dimana riba ini sistemnya misalnya pinjam uang yang berbunga yang dapat membahayakan satu pihak. Saya berikan contoh, satu individu memberikan pinjaman kepada individu yang lain, kemudian dengan syarat bahwa ketika uang itu dilunasi atau hutang itu dilunasi, maka pihak ini yang tadinya meminjam senilai 1 juta pada saat dikembalikan uang itu harus menjadi 1.500.000. Itu dilarang dalam prinsip syariah karena sangat merugikan suatu pihak. Kemudian dalam prinsip perbankan syariah juga diharamkan gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Seperti saya berikan contoh menjual ikan yang masih ada di dalam laut, atau menjual janin sapi misalnya. Dia berkata bahwa di dalam perut sapi ini ada 2 ekor anak. Dia menjual anak sapi yang masih dalam kandungan, namun kenapa ini dilarang? Karena belum tentu sapi ini lahir dalam keadaan hidup. Bisa saja sapinya mati. Jika sapinya mati,
maka akan merugikan suatu pihak. Nah, itulah yang dinamakan gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Itu dilarang dalam prinsip syariah atau perbankan syariah. Syariah juga memegang teguh prinsip itu, larangan judi. Di mana judi ini sangat dilarang dalam agama Islam. Karena dilarang dalam agama Islam, maka di dalam perbankan syariah juga dilarang, karena dalam perbankan syariah itu berlandaskan pada atau berakar pada Al-Quran dan hadis. Sehingga apa yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis, maka juga akan diharamkan dalam keuangan syariah. Kemudian syariah juga atau perbankan syariah juga hanya berinvestasi pada sektor-sektor yang halal. Dia tidak akan berinvestasi pada sektor-sektor yang diharamkan dalam Al-Quran, seperti contohnya itu minuman keras, alkohol, babi, dan lain-lain sebagainya. Jadi dia hanya berinvestasi pada hal-hal yang bermanfaat saja, hal-hal yang baik saja. Nah, yang ketiga ini ada tantangan regulasi dan kebijakan. Nah, perbankan syariah di Indonesia telah didukung berbagai regulasi positif, tetapi ada tantangan tersendiri, yaitu ada harmonisasi hukum, kedua ada implementasi fatwa dan standar. Nah, harmonisasi hukum ini sistem keuangan syariah yang memiliki karakteristik unik yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kerangka hukum konvensional. Nah, belum ada payung hukum komprehensif untuk menyelesaikan sengketa keuangan syariah. Nah, penyelesaian ini di pengadilan agama yang sering dianggap kurang memadai. Yang kedua ada implementasi fatwa dan standar. Untuk ini, koordinasi antara satwa, DSN MUI, peraturan OJK, dan praktik perbankan kadang perlu penyelarasan lebih, misalnya standarisasi produk dan audit. Kepatuhan syariah ini masih menemukan peningkatan. OJK baru-baru ini mengeluarkan peraturan tata kelola khusus syariah POJK 2/2024 untuk memperkuat fungsi Dewan Pengawas Syariah, audit syariah, dan kepatuhan internal. Tetapi untuk ini diperlukan sinergi kebijakan antara OJK, BI, Kenex, dan DSN MUI agar regulasi lebih aplikatif dan konsisten. Tantangan regulasi selanjutnya itu ada dualisme sistem hukum dan regulasi. Di sini ada salah satu tantangan mendasar adalah perbankan syariah tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum perbankan nasional yang umum dan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama ada keterbatasan peraturan pelaksana. Di sini belum memadai peraturan pelaksanaan regulasi turunan secara spesifik untuk perbankan syariah, sehingga seringkali masih mengacu pada hukum perdata konvensional dalam dokumentasi dan legitimasi transaksi. Yang kedua ada perbedaan interpretasi syariah. Adanya potensi ini, perbedaan interpretasi dalam penyelesaian perselisihan transaksi syariah karena beragamnya pandangan fikih atau mazhab, terutama jika menggunakan jalur peradilan agama yang infrastrukturnya belum sepenuhnya memadai untuk transaksi keuangan. Yang kedua ada tantangan pengawasan otoritas. Pengawasan terhadap bank syariah masih menghadapi tantangan adaptasi. Yang pertama ada pendekatan pengawasan konvensional. Nah, pengawasan bank syariah secara historis masih banyak menggunakan pendekatan konvensional yang mungkin kurang mengakomodasi kekhususan akad dan risiko syariah. Yang kedua ada peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Meskipun ada eksistensi dan efektivitas optimalisasi peran DPS dalam memastikan konsistensi syariah di seluruh operasional bank menjadi perhatian. Yang ketiga, standar bank sentral. Bank sentral ini sebelum beralih ke OJK masih menggunakan standar suku bunga disebut interest based dalam kebijakan moneter dan pengeluaran likuiditas yang kurang sejalan dengan prinsip bagi hasil syariah. Diperlukan piranti moneter yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada infrastruktur dan dukungan pasar. Nah, aspek regulasi ini juga terkait dengan dukungan infrastruktur pasar dari regulasi pendukung. Pertama itu ada instrumen moneter dan likuiditas. Ketersediaan ini dan keragaman instrumen pasar uang syariah yang efektif untuk mengelola likuiditas perbankan syariah yang sesuai syarat
masih perlu dikembangkan. Yang kedua ada persepsi publik dan literasi. Nah, regulasi perlu didukung dengan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah agar masyarakat memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Ketiga ada digitalisasi dan inovasi. Regulasi ini harus mampu mengembangi dan mendukung inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif di era digital atau disebut fintech, sambil tetap konsisten menjaga kepatuhan syariah. Secara keseluruhan, tantangan regulasi mengarah pada kebutuhan untuk mencapai keselarasan harmonisasi antara kerangka hukum dan pengawasan nasional dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ini mendasari operasional perbankan syariah, serta memastikan ketersediaan perangkat moneter dan infrastruktur pendukung yang memadai. Nah, yang keempat ini ada persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah masih berada di posisi niche dibanding bank konvensional. Ini adalah beberapa hal terkait persaingannya. Satu ada pangsa pasar. OJK mencatat per Desember 2024 total aset perbankan syariah sekitar 7,70% dari total sistem perbankan nasional. Angka ini menunjukkan bank syariah belum mencapai 10% pangsa pasar. Yang kedua ada kepercayaan nasabah. Kepercayaan nasabah penting bagi bank syariah. OJK menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap prinsip syariah harus dijaga ketat, karena itu bisa kehilangan kepercayaan terhadap bank syariah akan berdampak sangat serius terhadap pertumbuhannya. Oleh karena itu, bank syariah mengedepankan transparansi dan tata kelola yang baik, misalnya DPS dan audit syariah yang kuat untuk menjaga reputasi. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional ini itu adalah persaingan ketat mengharuskan bank syariah meningkatkan efisiensi. Secara umum, literatur menunjukkan bank syariah di Indonesia memiliki karakteristik operasional khusus sehingga mereka perlu menyesuaikan model bisnis agar kompetitif dengan bank bunga konvensional. Kelemahan seperti ini skala ekonomi yang lebih kecil, jumlah nasabah dan aset dapat diatasi melalui konsolidasi, misalnya seperti merger bank syariah dan aliansi dengan fintech seperti yang telah terjadi pada pembentukan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, yang berikutnya itu ada peluang pasar. Meski menghadapi tantangan, perbankan syariah memiliki peluang pasar yang besar seperti pertumbuhan industri. Nah, industri keuangan syariah mencatat pertumbuhan pesat. Total pembiayaan syariah tumbuh sekitar 9-10% per tahun seiring pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dana pihak ketiga DPK tumbuh minus 10% pada 2024, melampaui pertumbuhan perbankan secara keseluruhan. Tren ini menunjukkan momentum untuk terus mengembangkan layanan syariah. Yang kedua ada pasar muslim domestik. Pada Indonesia dengan 230 juta penduduk muslim memiliki potensi pasar yang luas, namun survei OJK menunjukkan literasi keuangan syariah masih sangat rendah. Artinya, sebagian besar masyarakat belum memahami produk syariah ini. Sebenarnya, peluang besar dengan peningkatan edukasi dan promosi lebih intensif seperti campaign BI, inklusi keuangan syariah dapat ditingkatkan. Yang ketiga ada kecenderungan global. Nah, tren global mendukung pertumbuhan keuangan syariah. Fintech syariah di seluruh dunia diproyeksikan tumbuh cepat. Nilai pasar di global itu diperkirakan dari 138 miliar US dollar pada tahun 2023 menjadi 306 miliar US dollar pada tahun 2027. Indonesia dapat memanfaatkan tren ini dengan mengembangkan produk yang inovatif, misalnya Green Sukuk digital, dan menarik investasi global. Selain itu, meningkatnya kesadaran investasi halal dan investasi berkelanjutan ESG memberi ruang bagi produk syariah seperti sukuk hijau dan wakaf produktif. Yang selanjutnya ada inovasi produk. Perbankan syariah terus berinovasi untuk menarik nasabah. Yang pertama itu ada fintech syariah. Fintech syariah ini muncul startup dan layanan digital syariah, misalnya platform P2P lending syariah, e-wallet syariah yang memperluas akses pembiayaan dan investasi halal. BI mencatat bahwa di globalisasi ekonomi syariah, misal fintech dan
crowdfunding instruksi syariah yang akan membuat layanan syariah lebih ramah pengguna, kompetitif, dan mudah diakses. Yang kedua, kartu pembiayaan syariah. Inovasi produk terbaru termasuk kartu pembiayaan berbasis syariah. Contohnya, Bank Syariah Indonesia meluncurkan BSI atau Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia Hasanah Card, sebuah kartu mirip kartu kredit yang menggunakan akad syariah. Kartu ini menawarkan cicilan tanpa bunga dan fitur promosi khusus halal lifestyle, menarik minat nasabah muda. Yang ketiga ada produk mikro dan retail. Bank Syariah juga mengembangkan produk pembiayaan UMKM dan mikro syariah, misalnya KUR Syariah, modal kerja berbasis kontrak profit sharing, serta tabungan e-debit syariah, kerjasama dengan pemerintah, misalnya subsidi bunga atau margin untuk UMKM syariah, dan lembaga zakat juga memperkuat penetrasi layanan ke sektor real yang potensial. Yang berikutnya ada peran teknologi digital. Teknologi digital sangat mendukung perluasan perbankan syariah. Yang pertama, ada akses layanan online. Bank-bank syariah kini menyediakan mobile banking, internet banking, dan fitur aplikasi yang memudahkan transaksi kapan saja. Dengan adanya teknologi digital, perbankan syariah sekarang dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan efektif, melalui berbagai platform digital seperti mobile banking, internet banking, dan fintech syariah. Hal ini membantu menjangkau nasabah di daerah terpencil dan generasi muda digital. Yang berikutnya ada edukasi dan literasi digital. Yang kita ketahui pada tahun 2019, pandemi COVID-19 mempercepat digital untuk operasi keuangan. SNLINA 2022 menyebut pandemi sebagai pendorong transformasi digital dalam edukasi keuangan, sehingga kegiatan sosialisasi syariah ini dapat dilakukan secara masif. Ketika DKI terus mendorong program literasi digital, misal edukasi keuangan syariah untuk meningkatkan masyarakat dalam batas waktu yang jauh. Ketiga ada inovasi layanan. Chatbot untuk kebijakan, chatbot halal intens dan BI dan lembaga syariah global juga mendorong pengembangan digital platform untuk layanan lengkap dari keuangan syariah, hingga crowdfunding wakaf agar industri syariah lebih kompetitif dan inklusif. Selanjutnya ada tantangan sumber daya manusia. Yang kita tahu, kualitas SDM menjadi isu krusial. Yang pertama ada kesenjangan kompetensi. Kesenjangan kompetensi ini itu pertumbuhan bank syariah memerlukan banyak tenaga ahli. Menurut laporan ekspansi syariah, belum diikuti pelaporan SDM memadai, sehingga terdapat gap sekitar 20.000 orang. Hal ini disebabkan sedikit perguruan tinggi dengan program studi ekonomi keuangan syariah, serta masih pelatihan yang belum terstandarisasi. Akibatnya, bank harus bersaing mendapatkan auditor syariah, analisis syariah, dan tenaga kepatuhan yang tersertifikasi. Selanjutnya ada pendidikan dan sertifikasi. Untuk mengatasi hal itu diperlukan peningkatan pelatihan dan sertifikasi profesi syariah. Gubernur BI menekankan pentingnya memperkuat literasi masyarakat dan yang kedua itu ada pendidikan dan sertifikat. Untuk mengatasi ini diperlukan peningkatan pelatihan dan sertifikasi profesi syariah. Gubernur BI menekankan pentingnya memperkuat literasi masyarakat dan kapabilitas SDM syariah. OJK menunjukkan bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang kompeten, dasarnya harus bersertifikat DSN MUI, dan juga mendorong sertifikat kompetensi syariah bagi direksi dan staf, kolaborasi dengan Universitas Islam dan lembaga sertifikasi internasional, misalnya OFI dan CFA, Institut Syariah, dapat membantu menambah jumlah ahli. Pada tahun 1988, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan literasi sistem perbankan yang memungkinkan adanya sistem bagi hasil untuk perbankan.
Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1080 dengan uji coba gagasan dan dipraktikkan di Bandung dan Jakarta. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kemudian, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional yang keempat di MUI Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. Kemudian, pada November 1991, hasil kerja tim perbankan MUI adalah terdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau disebut BMI. Sejak tanggal 1 Mei 1992, PT BMI ini resmi beroperasi dengan modal awal sebesar 106 miliar rupiah. Pada tahun 1998 disahkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan dua sistem dalam perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pada tahun 2020, perkembangan industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah. 14 bank umum syariah. 200 juta usaha Pada tahun 2020, perkembangan industri perbankan syariah terdiri dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional dan 163 BPRS dengan total aset sebesar 608,90 triliun rupiah dengan pangsa pasar 6,51%. Kemudian pada 1 Februari 2021, 3 bank syariah BUMN Indonesia, BNI Syariah, BRI dan Mapampu. Kemudian pada 1 Februari 2021, 3 bank syariah BUMN yaitu terdapat pada Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah dan BRI Syariah. Itu melahirkan PT Bank Syariah Indonesia (TBK) yang kita kenal BSI, yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-7 dengan total aset 240 triliun rupiah.